Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rahmat Eko Sugiharto. Pada tema kali ini, kita akan membahas larangan mendekati zina. Di sini, tadi kita yang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Meneladani sifat Allah Asmaul Husna dalam kehidupan. Yang ketiga, senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Yang keempat, menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Berpedoman pada sumber hukum Islam. Yang keenam, ibadah haji, memperkokoh persatuan dan kesatuan umat. Yang ketujuh, meneladani dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Itu tema kita. Nah, di sini kita pada tema kali ini menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Menjaga kehormatan diri dan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Yang ketiga, menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat, membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang kelima, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 dengan fasih dan lancar. Yang terakhir, menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian yang ditimbulkannya dan perangai yang buruk sesuai pesan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Nah, di dalam Quran Surat Al-Isra tentang larangan mendekati zina. Coba kita baca bersama-sama ayat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Alhamdulillah kita sudah membaca ayat tersebut. Kemudian di sini ada hukum bacaan tajwid apa saja tentang larangan perbuatan zina. Nah, ini kita lingkari satu persatu. Ada ini ya, warna pink ya. Ini kita lingkari. Yang kedua kemudian qaf. Ini ada sudah kasih tanda-tanda ya. Di sini ada tajwid apa kira-kira? Yakni dalam ilmu tajwid namanya mad tabi'i. Kemudian qalqalah. Kemudian idgham syamsiyah. Ini nanti kita akan mencoba untuk menjabarkan ini semua sesuai dengan video sebelumnya tentang pembahasan tentang tajwid. Dan terjemah dari Quran Surat Al-Isra ayat 32, kita dengar sedikit-sedikit. Wala taqrabuz zina. Artinya, janganlah kamu dan janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana fahisyah. Sesungguhnya ia zina adalah perbuatan yang keji. Wasa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk. Asbabun nuzulnya, ini Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Jahir. Ceritanya tentang apa? Kaum yang hadir memusatkan pandangan mereka ke arah pemuda itu dan menghadirnya. Seraya berkata, diam kamu Rasulullah SAW bersabda, dekatkanlah dia kepadaku. Pemuda itu mendekati Rasulullah SAW dalam jaraknya yang cukup dekat. Lalu dan janganlah kalian dekati sungguh zina perbuatan keji dan jalan buruk adalah zina. Nah ini ya. Rasulullah SAW bersabda, duduklah
pemuda itu duduk dan Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusan. Rasulullah SAW bersabda, orang lain pun tentu tidak suka hal tersebut dilakukan terhadap ibu-ibu mereka. Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap anak perempuanmu? Pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, semoga diriku menjadi tebusanmu. Nah, inilah asbabun nuzul tentang larangan mendekati perbuatan zina. Nah, kita harus mendekati maksudnya itu menjauhi ya. Maaf, kita harus menjauhi semua perbuatan yang mengarah kepada perzinahan. Kemudian lanjutannya ini, jadi dilanjutkan tadi ceritanya pemuda tadi. Nah, ini larangannya ya. Kemudian yang berikutnya isi kandungannya apa saja, walak takrobu, itu yakni kita disarankan untuk menjauhi apa? Menjauhi perbuatan zina, perkara yang mendekati zina, itu kita harus menjauhinya karena itu suatu perbuatan yang keji dan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini isi kandungannya. Yang berikutnya isi kandungannya ini sangat banyak sekali ya. Melakukan pergaulan bebas ya, larang mendekati zina ini yakni sekarang lebih populer itu banyak sekali dengan istilah LGBT itu ya. Itu juga sangat buruk sekali ya. Kemudian ini di surat An-Nur ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Oke, pembahasannya sama seperti tadi, kita mencari hukum tajwid yang ada di sini. Yang mana kalian bisa mengetahui hukum tajwid ini, yakni bisa melalui pada video kita sebelumnya tentang hukum-hukum tajwid. Nanti kita akan mencoba untuk mencari ilmu apa yang ada di tajwid di sini. Kemudian terjemahannya azanatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, pezina perempuan dan pezina laki-laki maka deralah setiap orang dari keduanya 100 kali deraan. Wala ta'khudkum bihima, wala ta'khudkum, dan jangan sampai menghalangkanmu, bihima ra'fatun fi dinillahi, rasa belas kasihan pada keduanya dalam menjalankan agama aturan Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika memang benar kalian beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya. Asbabun nuzulnya tentang itu sangat luar biasa sekali ini. Ini sudah diriwayatkan besar kitab Sahihain ya. Sahihain melalui riwayat Az-Zuhri dari Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Athabah ibnu Mas'ud. Ini diriwayatkan sangat detail sekali tentang larangan mendekati perzinahan itu. Kemudian isi kandungannya azaniat wazani, itu orang yang melakukan zina hendaklah dihukum keduanya berupa dera atau cambuk 100 kali. Ini kemudian hukum bagi pelaku zina akan memberi efek jerah bagi pelaku itu sendiri ataupun bagi orang lain. Untuk generasi kemudian berpikir panjang apabila akan melakukan perbuatan yang serupa. Ini ringkasan dari kandungannya. Banyak sekali kandungannya para hadirin semuanya. Dan hikmah pengharaman pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, menjaga harga diri, kehormatan dan martabat manusia. Yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang timbul dari perzinaan seperti penyakit kelamin dan HIV atau AIDS.
Yang keempat, menghindari dosa-dosa lain yang diakibat setelah melakukan zina, seperti pengukuran kandungan atau bunuh diri karena malu telah berzina. Dan yang terakhir, memberikan efek jerah pada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman berat bagi pelaku zina akan menimbulkan rasa takut mendekati zina. Dan yang terakhir pada pertemuan kali ini, yakni cara menghindari pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, kita harus berpakaian menutup aurat rapi dan sopan. Dan yang kedua, memilih teman bergaul yang soleh, sebab teman yang soleh akan mengajak berbuat baik dan saling mengingatkan bahaya perbuatan maksiat. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Yang keempat, hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina, pacaran yang lebih populer ya. Sekarang itu anak-anak zaman sekarang itu banyak yang berpacaran itu ya, dan lain sebagainya. Ini nanti kita bisa baca sendiri. Kemudian yang kelima, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif. Yang terakhir, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir. Nah, itulah tentang pada tema kali hari ini, tentang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sekian para hadirin semuanya atas materi atau kalian telah menonton kegiatan kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan datanya dari diri pribadi. Untuk itu apabila ada salah kata dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.